Siapa nih yang suka pelihara ikan hias? Bagus ya? Tapi kalau tampilannya begini-begini aja, lama-lama bosan juga. Kali ini kita akan mencoba bikin yang tidak biasa. Dengan aquascape, tampilan akuarium ini akan lebih cantik dan eksotis. Kira-kira bikin aquascape susah nggak ya? Mahal nggak ya? Yuk, kita langsung coba bikin. Pertama-tama kita kosongin dulu isi akuariumnya. Bahan-bahannya juga harus sudah siap ya teman-teman. Bibit tanaman, pasir malang, batu karang, biosponge atau sponge filter, satu set filter mekanik, bakteri starter, pupuk dasar. Pertama-tama kita tebar bakteri starter di bagian paling dasar akuarium. Fungsi dari bakteri starter adalah memunculkan bakteri baik yang nantinya berfungsi sebagai filter alami ekosistem akuarium. Bakteri bertugas sebagai pengurai kotoran dan racun yang berbahaya. Kamu bisa membeli bakteri starter di toko ikan hias. Ketika bakteri telah hidup, mereka butuh tempat bersarang. Berilah beberapa batu karang yang memiliki lubang-lubang kecil sebagai sarang koloni. Setelah itu, tutuplah dengan pasir malang. Tapi jangan terlalu tebal, karena nantinya kita akan beri pupuk. Setelah pasir malang kita ratakan, saatnya kita menebarkan pupuk. Pupuk ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Pupuk ini harus pupuk khusus akuarium ya. Kamu bisa membelinya di toko ikan hias. Kalau sudah, saatnya untuk melapisinya dengan pasir malang lagi. Ini adalah lapisan terakhir. Tebal tipisnya lapisan bisa kamu sesuaikan dengan keinginan model aquascape-mu. Biasanya di bagian paling belakang akuarium, tingkat ketebalannya lebih tinggi daripada di bagian depan. Selanjutnya, mari kita masukkan beberapa dekorasi. Dekorasi ini bisa berupa bebatuan atau kayu yang telah diolah agar bisa tenggelam. Susun benda-benda tersebut sesuai keinginanmu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan paling inti, yaitu menaburkan benih tanaman yang akan menghijaukan akuarium kita. Saya menggunakan 5 jenis tanaman karpet yang saya beri di online shop. Karena ini adalah tanaman karpet, akan lebih indah jika kita taburkan secara merata. Lihatlah, semua benih saya taburkan secara merata ke seluruh dasar permukaan. Ini terlihat seperti kuburan keramat ya. Sekarang kita basahi media dengan semprotan air. Oh iya, sebelumnya, pasir malang tadi sudah saya cuci dengan air bersih, sehingga teksturnya sudah sangat lembab. Cukup basahi media tapi jangan sampai tenggelam. Setelah itu kita tutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembapannya dan beri sedikit lubang. Beberapa saat kemudian, keesokan harinya, tunas kecil berwarna putih mulai menyembul keluar seperti ulat. Nah, memasuki hari ketiga, daun-daun hijau bermunculan. Akar tunggal juga semakin memanjang dan menancap ke dasar. Di hari keempat, batang semakin memanjang. Akar juga telah mencapai dasar paling bawah.
Hari kelima, panjang rumput sudah mencapai panjang jari tangan orang dewasa. Namun perlu diketahui, di sini saya menyemai 5 jenis rumput yang berbeda. Masing-masing jenis rumput mungkin saja memiliki jangka waktu tumbuh yang berbeda. Karena batang tanaman yang sudah sangat panjang dan akarnya juga terlihat kuat, sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk mengisi akuarium dengan air. Saya akan menggunakan gelas plastik air mineral bekas yang telah saya lubangi untuk media perantara pengisian air. Air yang saya gunakan adalah air minum isi ulang karena saya pikir ini lebih aman untuk hewan dan tumbuhan jika dibandingkan dengan air PDAM. Akuarium hampir penuh, tapi saya belum akan memenuhinya. Saya ingin mempersiapkan filter terlebih dahulu. Di dalam kotak filter, kita harus mengisi dengan beberapa lapisan. Yang pertama, saya menggunakan karang jahe untuk rumah bakteri. Lalu saya taburkan sedikit serbuk bakteri starter yang masih tersisa. Setelah itu, teralis pemisah. Kemudian biospons hitam. Lalu yang terakhir adalah filter kapas putih. Setelah itu kotak filter kita tutup rapat. Filter kita nyalakan untuk mengaktifkan bakteri. Kita biarkan dulu seperti ini agar ekosistem awal berjalan. Jika kita lihat, akuarium tampak keruh. Tidak perlu khawatir, kita akan lihat beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, voila, akuarium sudah bening dan penghuninya tampak riang gembira. Meskipun begitu, katanya, aquascape dengan tanaman karpet tidak akan bertahan lama. Kita lihat saja nanti, dengan biaya pembuatan hampir Rp300.000, berapa lama aquascape ini bertahan. Tapi bagi pemula seperti saya, pemandangan seperti ini cukup memuaskan. Tentunya juga ini adalah pengalaman menarik.